Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ajil majid, al-mubda'il mu'id wal fa'ali lima yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ahlun lil hamdi wath thana'i wat tamjid. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila dinin qawim wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan semakin tinggal beberapa hari. Mudah-mudahan Allah telah membersihkan dari kita berbagai macam noda dosa dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengisi jiwa kita dengan cahaya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk kita berbagai macam kemudahan, jalan keluar, rezeki yang tidak diduga-duga untuk kehidupan kita, untuk kemudahan kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk kita pahala puasa, yaitu surga Ar-Rayyan yang telah menyiapkan dirinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah ibadah Ramadan yang dilakukan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan kita telah membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga telah menyiapkan rohani kita untuk menerima kelayakan, untuk mendapatkan kelayakan sebagai hamba Allah, sehingga Allah mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Tetapi ada satu hal, hambatan yang harus kita hilangkan setelah kita melakukan Ramadan, yaitu penghambat dari sisi muamalah kita dengan sesama manusia. Oleh karenanya adalah sangat wajar, sangat pas kalau kita di penghujung atau kita sempurnakan Ramadan ini dengan kemudian memberikan maaf, meminta maaf dan memberikan maaf dari dan kepada orang lain, agar hubungan kita dengan Allah sudah selesai, sudah bersih insya Allah, maka hubungan kita kepada sesama manusia, pada keluarga, pada tetangga, kepada teman, pada semua orang, itu juga dibersihkan, sehingga kita dalam kondisi bersih kepada siapapun. Hadirin rahimakumullah. Salah satu yang dapat membangun hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dan mendapatkan maaf dari masyarakat, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, adalah dengan membangun silaturahim, menjalankan ajaran agama Islam ini yang mulia, yaitu silaturahim, membangun, menyambung tali kekerabatan, tali persaudaraan. Dan ini indahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan silaturahim itu suatu yang sangat mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda menyebutkan tentang rahim, bahwa beliau mengatakan ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu bergantung di arsh, mulia.
tinggi arsy Allah, singgasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim itu qalat, mengatakan, man wasalani wasaltuhu. Siapa yang menyambung denganku, maka aku pun menyambung dengannya. Wa man qata'ani, dan siapa orang yang memutuskanku, maka aku pun memutuskannya. Nah, hadis ini adalah menjadi bukti atau menjadi dalil bahwa betapa pentingnya membangun silaturahim. Kenapa? Karena kita membutuhkan kebahagiaan. Sebelum kebahagiaan di akhirat, kita membutuhkan kebahagiaan di dunia. Kita membutuhkan kenyamanan hidup di dunia ini. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, silaturahim adalah suatu kewajiban, bukan sunnah, bukan anjuran, bukan pilih, apalagi pilihan. Dia adalah kewajiban. Karena hadis ini menyebutkan yang berhubung, yang menyambung denganku, aku akan sambung. Yang memutuskan dirinya denganku, maka aku akan putuskan. Semua orang yang tersambung dengan kita secara kekerabatan, dialah yang menjadi berhak untuk kita sambung silaturahim kita dengan mereka. Wabil khusus adalah orang tua. Yang paling dekat adalah orang tua. Menyambung hubungan dengan orang tua, walaupun orang tua kita itu bukan muslim, ya, walaupun dia beragama yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, terdapat di Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, bahwa Asma binti Abu Bakar mengatakan, qadimat alayya ummi, ibuku datang ke rumahku, wahia musyrikah, dan dia masih musyrik, ya, masih menyembah selain Allah. Lalu Asma kemudian bertanya ke Rasulullah SAW, ya, fastabtaitu Rasulullah, kemudian aku pergi sebentar untuk bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa berbicara qadimat alayya ummi, ibuku datang, wahia ragibah, dan dia sangat ingin mendapatkan sesuatu dariku. Apa asilu ummi, apakah aku boleh untuk menyambung silaturahim dengan ibuku? Maka Rasulullah SAW bersabda, sili ummuki, sambunglah ibumu. Hadirin rahimakumullah, itu silaturahim. Meskipun orang tua tidak menyembah Allah, kita masih diwajibkan untuk membangun silaturahim. Apalagi kalau orang tua kita muslim, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian silaturahim memiliki urgensi yang sangat besar untuk dilakukan oleh kita. Apalagi kita yang ingin mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim dikatakan bergantung di arsy, maka Allah begitu perhatian. Allah begitu perhatian terhadap orang-orang yang menyambung silaturahim, menyambung rahim. Ya. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengarahkan para sahabatnya untuk mengutamakan silaturahim. Kalau dalam Islam, ya, ibadah yang cukup besar itu adalah berjihad fisabilillah. Ya. Berjihad fisabilillah. Ya. Maju ke medan perang. Kemudian suatu hari datang seorang anak muda kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin, ya, ubayyi'uka, ya, alal hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk melakukan hijrah dan berjihad fisabilillah. Orang ini sangat bersemangat, ya. Abtagi biha wajh Allah,
aku ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada anak muda ini, alaka abawayun, apakah kamu punya orang tua? Ya. Hayyun ahaduhuma, yang salah satunya masih hidup. Anak muda ini menjawab, nah, bal kilahuma, bahkan kedua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Jadi anak muda ini masih punya kedua orang tua. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, tabtaghi biha ajran minallah, apakah engkau tadi mengatakan ingin mendapat pahala dari Allah? Anak muda ini mengatakan, ya, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian menyuruh anak muda ini untuk pulang. Irji, ya, farji, ya, pergilah, pulanglah, ya, ke rumah orang tuamu, ke rumah kedua orang tuamu, dan fahsin suhbatahuma, kemudian berbaikilah kepadanya, mengabdilah kepadanya. Itu menjalin silaturahim dengan orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah mengarahkan seorang yang punya semangat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berprasangka menduga pahala yang besar itu ada di jihad fisabilillah. Tentu hukum berjihad fisabilillah dalam hal di mana musuh masih jauh di luar, maka dia menjadi fardu kifayah. Maka anak muda ini oleh Rasulullah SAW tidak diberangkatkan, ya, tapi diarahkan untuk mendapatkan pahala yang besar yang engkau inginkan itu ada di rumah. Maka dalam satu kesempatan yang lain Rasulullah SAW, ya, menyatakan ragima anfumriin, ya, rugi orang, celakalah seseorang, ya, yang masih memiliki dua orang tua atau salah satunya dan masih hidup, tetapi dia la yadkhulul jannah, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada kesempatan untuk silaturahim dengan orang tua, membangun kebaikan kepada orang tua, dan orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, ya, orang tua adalah orang yang paling berhak untuk kita silaturahimi. Selanjutnya, yang lain-lainnya. Nah, semakin dekat, ya, yang terbaik. Kemudian ring berikutnya, mulai dari orang tua, kemudian paman atau bibi, kemudian ponakan, terus begitu, sampai kemudian membangun silaturahim dengan orang-orang yang banyak, dengan teman dan sahabat orang tua kita, dengan teman-teman seperjuangan, dengan tetangga dan lain sebagainya. Lebih umum daripada orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin sekali untuk diluaskan rezekinya, dibentangkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan yang ingin yu'an sa'ala itu maksudnya yu'akharu lahu fi ajalihi, diakhirkan ajalnya, berarti maksudnya ditambahkan usianya, tambahkan umurnya, maka falyasil rahimahu, hendaklah dia menjalin silaturahim. Masya Allah, ini pasti kita semua berharap dan bermimpi untuk mendapatkan rezeki yang luas, ya, tetapi juga berharap ingin menikmati rezeki yang luas itu dalam usia yang panjang, ya. Maka hadis ini menjadi kata kuncinya, yaitu falyasil rahimahu, bangunlah silaturahim.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, setelah puasa kita bersih, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bersih, maka insya Allah juga dengan silaturahim, hubungan kita dengan sesama manusia juga bersih. Kita memaafkan mereka dan mereka pun memaafkan kita. Kita ridho dengan mereka dan mereka pun ridho dengan kita. Itu dua kunci yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala rela dengan hambanya ini. Tetapi sebaliknya, sebaliknya memutus silaturahim, maka akan menghambat, akan menghambat ridha Allah, akan menghambat kasih sayang Allah. Karena rahim itu sendiri adalah rahmah, kasih sayang. Artinya orang yang memutuskan rahimnya, memutus hubungannya dengan keluarga dan banyak orang, maka Allah pun memutuskan kasih sayangnya dengan kita. Waliyazubillah. Tentu kalau Allah sudah memutuskan kasih sayangnya, siapa yang akan kita harapkan memberikan kasih sayang kepada kita? Karena semua kesayangan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan yang banyak dan memudahkan untuk kita melakukan silaturahim meskipun dengan orang-orang yang memutus kita. Kan Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dianggap membangun silaturahim itu adalah bukan orang yang pilih-pilih, pilih-pilih, maksudnya membalas. Bukan karena kita membalas berbuat baik kepada orang lain lalu karena orang lain berbuat baik kepada kita, enggak. Yang disebut orang yang membangun silaturahim adalah orang yang menyambung kepada orang yang memutuskannya. Mudah-mudahan demikian kita mendapatkan manfaat dan keutamaan silaturahim yang sangat besar ini. Demikian yang bisa saya hantarkan, saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Wallahu a'lamu bishawab. Hadanallahu wa iyyakum jami'an wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.